warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon akan menyampaikan kegiatan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Dalam kegiatan ini, kami akan melakukan coaching dilengkapi dengan pengamat, kemudian ada coach dan coachee. Baiklah, perkenalkan saya sebagai supervisor atau pengamat Yuni Sulistiawati, ditemani oleh teman saya Unaina sebagai coach. Dan saya Ikati sebagai coach. Baik, terima kasih. Dengan kegiatan coaching ini, mudah-mudahan ada manfaat yang akan kita ambil ke depannya. Baiklah, sebelum melaksanakan kegiatan coaching ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan dinilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang berkaitan dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana coach menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana juga coachee merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Baiklah, dari kegiatan coaching ini jangan lupa disesuaikan dengan kemitraan, kemudian dengan proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki. Baik, mohon izin kepada coach, saya izin bertanya ya coach ya, kepada Silakan. Ibu Nena. Assalamualaikum Ibu Nena. Waalaikumsalam Bu Yuni. Ya, bagaimana kabarnya Bu Nena hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yuni baik. Ya, baik, terima kasih Bu Nena. Dalam kegiatan coaching ini, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Nena pada saat nanti Bu Nena melakukan coaching? Terima kasih Bu Yuni. Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin tiga-tiganya akan saya kembangkan Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Bu Nena. Dari kompetensi yang 3 tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nena, pastinya akan melalui alur tirta ya Bu ya. Ya, Bu. Pertanyaan saya Bu, indikator apa yang akan Ibu tingkatkan dalam rangka pengembangan yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching ini Bu? Ya mungkin tadi Bu, dengan pertanyaan berbobot berusaha untuk membantu coaching menemukan idenya, untuk mengembangkan kemampuannya, memecahkan masalahnya, juga menyusun rencana dan mengambil keputusan untuk ke depannya. Itu Bu barangkali. Baik, baik sekali ya yang akan dikembangkan oleh Ibu Nena. Mudah-mudahan nanti kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Baik, mohon izin kepada Ibu Nena dan juga kepada Ibu Ika Setiawati sebagai coachee. Saya izin untuk mengamati dan mencatat beberapa hal yang akan
saya perhatikan dari kegiatan coaching ini. Mangga dipersilahkan kepada Ibu Nena dan Ibu Ika Setiawati. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam, Bu Nena. Kabar Bu Ika? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Nena sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Ika. Terima kasih. Dengar katanya Bu Ika ada keresahan-keresahan gitu ya, ada unek-unek atau ada apa gitu ya. Bagaimana Bu Ika? Apa yang dirasakan sekarang? Iya, betul sekali Bu Nena. Ada sedikit yang saya rasakan dan menjadi keresahan. Itu apabila Bu Nena berkenan untuk mendengarkan apa yang dirasakan saya sangat berterima kasih Bu Nena, seperti itu. Mangga Bu Ika dengan senang hati. Siapa tahu dengan sharing ini kita bisa berita lah ya. Bagaimana Bu Ika? Apa tuh yang jadi keresahannya? Ya, baik, terima kasih Bu Nena atas waktu dan kesempatannya sudah mau mendengarkan apa yang menjadi keresahan saya, yang saya hadapi itu Bu Nena, di kelas saya ini ada seorang murid yang tidak bisa berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Hmm, ketika saya beri tugas itu dia sering 1-2 menit dia bisa diam, kemudian selanjutnya itu dia sering mengajak ngobrol temannya, atau ke samping kanan, ke samping kiri, seperti itu Bu Nini. mm-mm. Mungkin anak jadi mengganggu gitu ya Bu ya. Jadinya ya suasana belajar jadi tidak baik ya Bu ya, tidak berjalan dengan lancar begitu ya. Betul sekali, sehingga pembelajaran di kelas itu tidak berjalan dengan lancar seperti itu. Akhirnya teman yang di sampingnya itu terganggu juga dan tidak bisa berkonsentrasi seperti itu. Maaf Dan Bu Ika sudah berapa lama begitu Bu Ika? ini sudah terjadi dari awal masuk kelas 5, Bu Nena, dari bulan Juli, kurang lebih sudah berjalan 2 bulan seperti itu. Hmm, kira-kira yang jadi penyebabnya apa ya Bu Ika? Yang jadi penyebab si anak ini ya, Bu Nena, ya, saya sudah pernah mencoba untuk bertanya setelah akhir pembelajaran seperti itu. Kenapa nak? Ketika pembelajaran itu sering tidak fokus, inginnya selalu mengobrol temannya, seperti itu. Dia hanya mengulum senyum seperti itu. Dia, ibu enggak kok, enggak apa-apa, seperti itu. Hmm, Kemudian saya cari informasi dengan orang tua yang lainnya itu bahwa si anak ini kebetulan orang tuanya itu sudah berpisah, Bu. Memang seperti itu. Jadi ini iya sih iya. dugaan perkiraan saya, mungkin si anak ini kurang mendapatkan perhatian, tidak ada tempat curhat di rumahnya seperti itu. Oh gitu, iya. Terus kalau menghadapi seperti ini, ada rencana apa tuh untuk ke depannya, Bu Ika? Buka barangkali ada langkah-langkah yang harus diambil atau rencana Bu Ika ke depannya, gitu. Kalau saya boleh tahu, itu apa rencananya? Ya, terima kasih Bu Nena. Mungkin kedepannya saya akan mencoba mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Bu Nena, Hmm, terutama kesadaran diri seperti itu. Jadi yang saya lakukan di kelas kan setiap hari itu, setiap pagi sebelum anak-anak berbaris kan mengisi zona emosi. iya. Ada emosi senang, sedih, dan biasa saja seperti itu. Nah, nanti saya akan mencoba terutama pada si anak ini untuk menceritakan perasaan apa yang di pagi hari yang dia sedang rasakan seperti itu. Tujuannya nanti supaya dia menceritakannya sehingga ada wadah tempat untuk mencurahkan seperti itu. Dan saya harap jadi tidak mengganggu temannya lagi karena dia sudah menceritakan apa-apa yang sudah terjadi seperti itu yang dialaminya, Bunda. Oh gitu. Jadi yang saya tangkap itu mungkin nanti ada rubrik ini ya, apa curhat-curhatan gitu ya Bu Ika ya. Jadi Iya, kalau seperti ya, itu. jadi kalau misalnya setelah saya pembelajaran atau sebelum pembelajaran, enaknya biasanya Sebelum, dilakukan ya sebelum. ya, jadi setelah anak-anak berdoa, saya melihat zona emosi yang apa namanya
yang sudah anak-anak tempel. Nah, kan Hmm. biasanya saya secara umum saja mengulasnya buku Naina. Nah, nanti saya akan rencananya akan memfokuskan kepada si anak ini untuk menggali pertanyaan-pertanyaan apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, seperti itu buku Naina. Oh, rencananya bagus sekali Bu Ika. Saya jadi tertarik gitu ya untuk ikutan memasukkan zona emosi gitu ya. Enak. Nah, rencananya kapan Bu Ika akan dilaksanakan gitu kira-kira gitu? Ya, sesegera mungkin Bu Nena saya akan mencoba merealisasikannya karena saya ini mengalami keresahan ini sudah berlangsung lama seperti itu Bu Nena ya sudah saya cara tempuh sudah mengajak ngobrol dan kemungkinannya ya mulai besok saya akan melaksanakannya seperti itu sesegera mungkin. Iya, iya harusnya gitu ya Bu, lebih cepat lebih baik karena memang kalau sudah tidak konsentrasi, apalagi sudah menjelang kelas 5 ya sekarang ya Bu Ika ya. Iya, betul betul. Ya, pelajaran juga sudah mulai banyak. Memang seharusnya sih dilakukan lebih cepat lebih baik gitu. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan sama Bu Ika nih untuk bisa melancarkan rencana aksi ini? Ya. Mungkin yang pertama saya akan melakukan sharing dengan rekan sejawat Bu Nena ya. Ada Hmm. apa saja selain yang saya lakukan, barangkali ada masukan yang lainnya. Kemudian rencana yang kedua juga saya akan berkomunikasi dengan orang tua si anak ini. Saya apa namanya menceritakan juga apa yang dilakukan selama 2 bulan ini terhadap anaknya sehingga diharapkan nanti ada kerjasama dengan orang tua dan orang tuanya juga akan mengingatkannya seperti itu Bu Neni. Oh iya. Mungkin juga bisa selain orang tua atau rekan sejawat, mungkin juga dengan kepala sekolah bisa jaga barangkali ya Bu Ika ya. Iya betul, rencananya saya juga akan menceritakan apa yang saya rasakan dan menjadi keresahan selama ini kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah Bu Neni. Artinya kepala sekolah juga wajib mengetahui apa-apa yang terjadi di kelas saya seperti itu. Ya, ya sih sebetulnya memang kalau permasalahan ini kan urgensi ya ketika anak tidak bisa konsentrasi ini kan apa mengkhawatirkan ya takut berlanjut sampai ke depannya gitu ya. Ini mumpung masih kelas dasar gitu belum sampai lanjutan ke atas gitu ya. Ya, semoga sih bisa berjalan dengan lancar apa yang Bu Ika rencanakan. Saya melihatnya sih udah bagus sih Bu Ika ya. Sudah ada apa, insya Allah sih ada progres gitu dengan rencana-rencana Bu Ika tadi gitu seperti zona emosi dan segala macamnya gitu. Agar anak tuh bisa leluasa mengungkapkan apa yang dirasakan. Mungkin benar kata Bu Ika, karena di rumah tidak ada teman curhat, tidak ada teman ngobrol karena memang keadaan kondisi rumah dalam rumah juga tidak kondusif sehingga terbawa di sekolah Betul, gitu jadi malas-malesan susah konsentrasi gitu ya ya betul alhamdulillah sekali. kan apa yang Bu Ika rencanakan itu berjalan lancar berjalan sukses gitu ya ada progres semua yang terlibat di dalamnya juga ikut membantu Bu Ika gitu ya ya Amin. semoga saja. Bagaimana Bu Ika setelah ngobrol-ngobrol begini apa ya dapat masukan apa gitu apa bagaimana perasaan Bu Ika? Terima kasih Bu Nena, saya akhirnya yang menjadi keresahan saya jadi plong nih Bu Nena sudah mengungkapkan. Alhamdulillah. Dan akhirnya saya juga mencoba berpikir bagaimana solusinya seperti itu agar pembelajaran di kelas menjadi kondusif seperti itu Bu Nena. Harapan saya Iya, juga segera apa yang menjadi keresahan saya, permasalahan saya yang hadapi ini bisa terselesaikan dengan segera seperti itu, Bun. iya, mudah-mudahan Ibu Ika ya setelah ini juga tidak ada masalah-masalah lagi lah gitu ya Amin, yang terjadi amin ya sama Rabbal anak-anak Alamin. gitu ya. Heeh. Karena tanggung jawabnya besar ya Bu sebagai guru tuh tanggung jawabnya luar biasa gitu. Betul Karena anak-anak sekali. di sekolah itu ya memang anak-anak kita gitu tanggung jawab kita gitu untuk apa supaya
dapat cita-citanya tercapai, masa betul, depannya cerah gitu ya, itu juga tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah gitu ya. Ya betul mudah-mudahan sekali. maaf Wika, saya tidak bisa lama-lama gitu ya, barang Ya, saya ada sesuatu yang harus saya kerjakan, mohon baik, maaf. baik. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, Ya. bisa sharing-sharing lagi gitu ya. Tetap semangat Wika, sehat selalu. Terima kasih Bu Nena atas waktunya, sudah mendengarkan apa yang menjadi keresahan, sehingga saya tadi sudah plong, seperti itu bisa mencurahkan. Terima kasih sekali Bu Nena atas waktunya. Ya, Semoga mangga Wika. ya apa yang saya rasakan segera terselesaikan, Bu Nena. Seperti Amin, itu. amin, amin. Mudah-mudahan ya Wika ya. Semangat Wika. Baik, Bu Nena. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Nena sebagai coach dan Ibu Ika Setiawati sebagai coachee. Baiklah, saya telah mengamati bagaimana Ibu Nena dan Ibu Koci dapat menilai sendiri performa dari kompetensi yang Ibu miliki. Kemudian apa yang dapat membuat Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan ini sehingga dapat menghasilkan solusi dari permasalahan yang Ibu-ibu hadapi pada saat berada di sekolah. Berkaitan dengan anak yang tidak fokus dalam belajar ya untuk dalam hal ini. Baik, boleh saya menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya ya Ibu. Saya tadi sudah mengamati pada saat melakukan coaching, Ibu sudah, melakukan kegiatan coaching ini berdasarkan alur cerita, yaitu dengan ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Itu sudah sesuai ya Bu, dengan alur cerita dan sudah lebih tinggi dari standar yang, sudah kita rujuk ya. Baik, pendapat Bapak Ibu juga sudah saling mendengarkan ya, baik dari coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian coach juga merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Luar biasa kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan hari ini ya Ibu. Selanjutnya, eee, ada beberapa hal yang masih harus dikembangkan ya Bu dari kegiatan coaching ini. Misalnya tadi saat, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, mungkin lebih bisa dikembangkan menjurus sehingga, lebih luas lagi dan menemukan solusi yang lebih, apa ya, lebih efektif, lebih baik lagi ke depannya dari, beberapa coaching nanti ke depan barangkali, seperti itu. Amin Bu, ya, mudah-mudahan. Eee, Ibu Nena, saya sedikit bertanya Bu, apa yang sudah dilakukan dari kegiatan coaching ini Bu? Kira-kira apa yang menjadi indikator yang ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu capai ke depannya, Bu? Pada saat nanti Ibu ke Eh, depan barangkali melakukan coaching kembali seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ya, saya sih berharap ke depannya akan menjadi lebih baik gitu, lebih baik. Saya bisa mengarahkan Koci untuk mengerahkan semua potensinya, mengerahkan kompetensinya untuk menemukan idenya sendiri, mencari ide segar atas permasalahannya gitu ya. Saya berusaha untuk apa membersamai Koci dalam menangani atau mencarikan solusi yang terbaik gitu sih Bu. Baik, Bu Nena, luar biasa ya, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam rangka, mengeksplor permasalahan dan juga mencari solusi, ide-ide kreatif, dalam kegiatan coaching ini. Baik, Ya, Ibu Nena, berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan tadi, eh, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nena dan Ibu Ika Setiawati. Eh, Kegiatan coaching ini luar biasa, sangat baik sekali ya dilakukan. Hasil pengamatannya dari kegiatan ini sudah cukup baik ya, di luar dari ekspektasi kita gitu ya. Sebagai penutup, mudah-mudahan ke depannya kegiatan coaching ini lebih ditingkatkan lagi, terutama dari kehadiran, mendengarkan
dari coachee ya yang menyampaikan permasalahan, kemudian juga, dapat, menghasilkan pertanyaan-pertanyaan bobot yang dapat mengeksplor dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Ibu Nena, saya ucapkan terima kasih. Saya Makasih kembali. akhiri untuk kegiatan coaching ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.